Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika, yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, dan nanti akan dilanjutkan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, untuk sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu sifat komutatif, atau nama lainnya adalah pertukaran. Nah, untuk sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat pada kelas 5 juga sudah diajarkan. Di sini hanya mengulang saja ya. Komutatif atau pertukaran hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ingat ya, tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Bentuk umum sifat komutatif atau pertukaran ini adalah A ditambah B itu sama saja dengan B ditambah A. Kita misalkan A atau B-nya adalah sebuah bilangan bulat yang berbeda ya. Jika Ustadz masukkan ke angka yang ada, maka A itu misalnya 2 dan B itu misalnya 5. Berarti karena A-nya 2, maka 2 ditambah 5 itu sama saja hasilnya dengan 5 ditambah 2. Ya, karena A itu sama dengan 2, B itu sama dengan 5, B itu sama dengan 5, dan A itu sama dengan 2. Berarti intinya komutatif ini adalah pertukaran, hanya bertukar tempat. Ya, contoh lainnya misalnya 6 ditambah minus 2 sama dengan, ini sama saja, berarti minus 2 ditambah dengan 6. Ini adalah sifat komutatif apa? Komutatif penjumlahan, karena penjumlahannya untuk operasi hitung yang ada. Hasilnya berapa ini? Ya, hasilnya sama-sama 4 ya. 6 tambah minus 2 itu 4, minus 2 ditambah 6 itu sama dengan 4 juga. Nah, kita masuk ke bentuk perkalian. Kalau bentuk umum perkalian pada komutatif ini adalah A dikali B itu sama saja hasilnya dengan B dikali A. Ya, contohnya misalnya Ustaz contohkan A-nya misalnya 6, B-nya misalnya 7. Nah, kita masukkan ke bentuk umum, maka hasilnya adalah A-nya berapa tadi? 6 dikali B-nya 7 sama dengan 7 dikali 6. Sama hasilnya ya? Ya, sama-sama hasilnya berapa? 42. Ya, yang B-nya 7. Nah, kita masuk ke sifat kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, asosiatif ini juga berlaku hanya pada penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku pada pembagian maupun pengurangan. Bentuk umumnya apa? Bentuk umumnya adalah A ditambah B, ini usah kurung, ditambah C sama dengan itu A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung. Nah, ini bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari sifat asosiatif. Nah, ingat, asosiatif ini bertujuan untuk mempermudah kita melakukan sebuah operasi hitung, penjumlahan maupun perkalian. Tapi tidak setiap saat bisa kita gunakan sifat ini, karena pada saat-saat tertentu saja bisa kita gunakan untuk mempermudah kita melakukan sebuah operasi hitung. Contohnya, misalnya 9 tambah 6, ini usah tutup kurung, ditambah dengan 4 sama dengan 9 tambah 6 berapa? 9 tambah 6 15, baru kita tambah dengan 4 sama dengan berapa? Sama dengan 19. Nah, kalau yang kedua berarti 9 ditambah 6 ditambah 4. Nah, 6 tambah 4
lebih mudah kita menjumlahkannya. 6 tambah 4 berapa? Langsung dapat 10. Berarti 10 tambah 9, 19. Lebih mudah mengerjakan yang sebelah kanan kan? Itu adalah salah satu tujuan dari sifat operasi hitung asosiatif. Sama-sama 19. Ini untuk penjumlahan ya. Nah, kita masuk yang perkalian lagi. Nah, untuk perkalian bentuk umumnya hampir sama dengan yang penjumlahan, cuma beda operasi hitungnya saja. Kalau tadi penjumlahan, ini perkalian. Contohnya misalnya 6 dikali 4 dikali 2 sama dengan berapa nih? Kalau di sini Ustadz kasih kurung, kita kalikan dulu yang dalam kurung. Ingat ya, yang paling atas itu yang kita kerjakan dalam kurung dulu. Setelah itu baru pembagian atau perkalian, setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. 6 dikali 4 sama dengan 24 dikali dengan 2 sama dengan 48. Kalau misal Ustaz rubah menjadi 6 dikali buka kurung 4 dikali 2 tutup kurung, berarti 6 dikali 4 kali 2 berapa? 8. 6 kali 8 adalah 48. Sama saja hasilnya ya. Ini untuk yang perkalian pada sifat asosiatif. Kita masuk yang ketiga, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Nah, ingat, bentuk umumnya adalah, perhatikan, A dikali B ditambah C itu sama hasilnya dengan A dikali B tambah A dikali C. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena A dikali B ditambah A dikali C. Nah, seperti itu ya bentuk umumnya. Untuk contoh, 7 dikali minus 3 ditambah 6 sama dengan berapa? Nah, ini kalau kita kerjakan karena ada dalam kurung, berarti kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Ya, berarti 7 dikali minus 3 tambah 6 berapa? Ya, jawabannya adalah 3. Betul ya, karena 6 lebih besar angkanya daripada 3. 6 itu positif, maka hasilnya positif. Berarti 7 kali 3 sama dengan 21. Nah, coba kita pakai sifat distributifnya. A dikali B ditambah A dikali C. Berarti, misalkan 7 ini adalah A, minus 3 adalah B, dan 6 adalah C. Berarti kita masukkan ke rumus umumnya menjadi 7 dikali minus 3 ya, karena 7-nya A, minus 3-nya B, ditambah A lagi, A itu 7, ditambah 7 dikali 6. Nih. Ya. Sama ada hasilnya, kita cari. 7 dikali minus 3 sama dengan berapa? Positif kali negatif, hasilnya negatif. 7 dikali 3 sama dengan 21. Ditambah 7 dikali 6 adalah 42. Kita lihat, minus 21 ditambah 42. Hasilnya minus atau positif? Ya, hasilnya positif. Kenapa? Karena 42 lebih besar angkanya. Berarti 42 dikurang 21 hasilnya sama dengan 21. Sama hasilnya. Nah, mungkin sampai di sini materi sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, tanyakan ke Ustaz. Kita lanjut ke operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, di sini Ustaz tekankan ada urutan-urutan pengerjaan. Ya, karena operasi hitung itu ada bagi, kali, tambah, kurang. Nah, di sini ada tahtanya masing-masing, ada tingkatannya masing-masing. Bagi dengan kali memiliki tingkatan yang sama, ya. Sedangkan penjumlahan dengan pengurangan memiliki tingkatan yang sama. Jadi kalau misalnya antum ketemu soal yang ada pembagian atau perkalian berjumpa dengan penjumlahan dan pengurangan, maka harus kita kerjakan antara pembagian dan perkalian terlebih dahulu, baru lanjut ke penjumlahan dan pengurangan. Nah, di atas ini masih ada apa? Yaitu kurung. Nah, ini yang paling atas, ya. Kurung ini yang paling atas. Ustaz contohkan saja, kalau misalnya antum memang bingung, Ustaz contohkan saja. Misalnya ada soal. Ya, di sini ada contoh.
Berarti urutannya ini yang pertama harus kita kerjakan, baru ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Ini urutannya. Contohnya misalnya Ustadz kasih 2 ditambah 6 dikali 3 sama dengan. Nah, kalau misalnya antum ketemu soal seperti ini, rata-rata orang mengerjakan yang ini dulu. Karena ini yang pertama dia lihat. 2 tambah 6, 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Betul? Salah. Ya, ini jawabannya sangat salah. Kenapa? Karena lihat di sini ada penjumlahan dan ada perkalian. Kalau kita lihat tingkatannya, mana lebih tinggi? Tingkatan perkalian atau penjumlahan? Betul. Yang paling tinggi adalah tingkatan perkalian. Makanya jika ada soal 2 ditambah 6 dikali 3, kita kerjakan dulu yang 6 dikali 3. Ya, karena tingkatannya lebih tinggi daripada penjumlahan. Berarti 6 kali 3 berapa? 18. Baru kita tambahkan dengan 2 sama dengan hasilnya 20. Nah, seperti itu. Ya, berarti pakai tingkatan. Nah, contoh lainnya. Contohnya untuk yang pembagian. 6 ditambah 15 dibagi 3. Nah, kalau orang lain mungkin mengerjakannya 6 ditambah 15 dulu berapa? 21. Baru dibaginya dengan 3. 21 bagi 3 sama dengan 7. Ini betul? Jelas salah, ya. Yang benar adalah 6 ditambah 15 dibagi dengan 3. Berarti lihat di sini ada penjumlahan dan ada pembagian. Mana yang kita lakukan terlebih dahulu? Jelas pembagian, ya. Kita kerjakan pembagian terlebih dahulu. Berarti 15 bagi 3 berapa? 15 bagi 3 itu sama dengan 5. Baru kita tambahkan dengan 6 sama dengan berapa? 11. Ini yang betul. Mungkin ada yang bertanya ya, Ustadz, kalau misalnya ketemu penjumlahan dengan pengurangan, gimana mengerjakannya? Kalau penjumlahan dan pengurangan, contohnya 6 ditambah 2 dikurang 3. Kalau kasusnya seperti ini, antum kerjakan yang paling kiri dahulu, ya. Penjumlahan dulu baru pengurangan. Paling kiri terlebih dahulu yang kita kerjakan. Kalau tingkatannya sama-sama penjumlahan pengurangan, ya, berarti ini hasilnya 6 tambah 2 berapa? 8. Baru kita kurangkan dengan 3 sama dengan 5. Nah, kalau misalnya contoh lainnya yang untuk pembagian perkalian, contohnya misalnya 8 dibagi 2 dikali 4 sama dengan. Nah, kalau kasusnya seperti ini harus kita kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu. Ya, yang paling kiri terlebih dahulu. Yang paling kiri pembagian atau perkalian. Ya, pembagian. Maka kita kerjakan dulu yang pembagian. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 4, baru kita kalikan dengan 4 sama dengan 16. Beda kalau antum kerjakan misalnya perkalian dulu, hasilnya beda. Lihat. 8 tadi soalnya dibagi 2 dikali 4 sama dengan, kalau kita kerjakan ini terlebih dahulu, 2 dikali 4 8 sat dibagi dengan 8 bagi 8 1, berbeda 16 dengan 1, ya. Yang benar yang ini yang salah. Yang penting kita kerjakan dia yang paling kiri terlebih dahulu kalau misalnya ketemu pembagian dan perkalian dalam satu soal. Nah, contoh terakhir, ya, Ustadz kasih soal yang agak panjang sedikit. Bisa antum lihat nanti di halaman 22. Ustadz ambil contohnya yang nomor 13. Ya, yang nomor 13. Lihat halaman 22. Ya, latihan 10. Ya, yang latihan 10. Contoh soalnya nomor 13 ya. Ini gimana ngerjakannya? Nah, kalau kasus seperti ini, di sini ada tanda kurung. Lihat, ada 3 macam nih. Ada perkalian, ada kurung. Lihat di sini ada kurung kan? 75 tambah minus 50 ini ditutup kurung. Ditutup kurung besar. Baru ada pembagian. Berarti ada 3 macam. Ada perkalian, kurung, dan pembagian. Nah, kalau ketemu seperti ini gimana ngerjakannya? Lihat, di sini posisi pertama yaitu kurung. Berarti yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, berarti hasilnya yang kita kerjakan yang ini terlebih dahulu. 75 ditambah 50 berapa? 75 ditambah 50, karena angka 75 lebih besar, maka hasilnya sama dengan 25, positif, ya. Baru kita kali dengan minus 20 dan bagi dengan minus 11.
Nah, seperti ini tinggal berapa lagi? Tinggal 2, yaitu perkalian dan pembagian. Nah, kalau ketemu perkalian dan pembagian, berarti kita kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu. Ya, bisa lanjut di sebelah sini saja karena tidak muat. Berarti soalnya menjadi minus 20 kita kalikan dengan 25 dulu. Minus 20 dikali 25 berapa? Negatif kali positif hasilnya negatif. Ya, sama dengan negatif. 20 kali 25, 2 dulu. 2 dikali 25 berapa? 50. Karena ada sisa 01, kita taruh saja di sini. Ya, berarti minus 500. Baru kita bagi dengan 100. Nah, kalau udah di sini udah tinggal bagi. Ya, udah tinggal bagi. Berarti kalau sudah tinggal bagi, kita bagi saja. Minus 500 dibagi 100, negatif bagi negatif, positif. 500 bagi 100 sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah 5. Soal sepanjang ini dapatnya jawabannya cuma sekecil ini. Nah, itulah matematika. Ya. Mungkin sampai di sini materi yang bisa Ustadz berikan. Untuk yang menyelesaikan soal cerita bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari bisa antum baca saja di buku. Karena kalau kepanjangan video ini nanti antum bosan juga dan banyak makan kuota ya. Jadi Ustadz cukupkan sampai di sini. Nah, untuk latihan silakan antum kerjakan yang ini ya. Untuk latihan silakan kerjakan yang ini. Jika ada yang ragu silakan ditanya ke Ustadz dan mohon kerjakan yang dengan teliti karena di sini ada bilangan positif dan negatif membuat antum ragu, jadi mohon dikerjakan dengan teliti. Jika penyampaian Ustadz banyak yang salah, Ustadz mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.